Di video kali ini saya akan mengupas alur cerita film series berjudul Generation War. Film produksi Jerman ini rilis tahun 2013 dan memiliki 3 episode. Mengambil sudut pandang dari Nazi Jerman, film ini akan berfokus pada kehidupan 5 orang sahabat, yaitu kakak beradik Wilhelm dan Winter yang merupakan seorang tentara Jerman, di mana Wilhelm merupakan seorang letnan, kemudian Charlotte seorang paramedis di medan pertempuran, Gret seorang warga sipil yang menjadi artis, dan Victor seorang Yahudi. Kelima sahabat ini harus menghadapi nasibnya masing-masing selama Perang Dunia Kedua berlangsung. Kegembiraan, kesedihan, dan kekejaman sangat terasa dalam film ini. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita kupas filmnya. Juni 1941, Wilhelm dan Winter terlihat sedang berpamitan dengan orang tuanya karena mereka akan pergi bertugas ke medan pertempuran. Adegan berpindah, di mana terlihat Charlotte dan Gret sedang mengobrol. Charlotte mengatakan ke Gret bahwa dirinya diterima menjadi paramedis dan esok ia akan berangkat ke garis depan untuk mengobati para tentara Jerman yang terluka. Tidak lama datang Wilhelm dan Winter yang langsung disambut dengan gembira oleh Charlotte dan Gret. Selang beberapa saat Victor juga datang dengan sepeda ontelnya. Singkat cerita, mereka mengadakan pesta untuk terakhir kalinya. Sebelum mereka berpisah, mereka tampak sangat menikmati pesta tersebut. Namun tidak lama datang perwira Jerman, sebut saja John. Perwira John mendapat laporan dari warga sekitar bahwa ada musik Yahudi yang diputar di sebuah pesta. Sedikit informasi, musik Yahudi pada saat itu dilarang diputar di Jerman, dan apabila ada yang melanggar maka akan dijatuhi hukuman. Perwira John kemudian langsung mengecek tempat pesta Wilhelm dan teman-temannya. Benar saja, ia menemukan bukti bahwa Wilhelm dan teman-temannya memutar musik Yahudi. Karena saat itu pesta diadakan di rumah Gret, maka Gretlah yang akan bertanggung jawab. Ia diminta untuk datang ke kantor perwira John esok hari. Karena hari sudah sangat larut, Wilhelm dan Winter berpamitan untuk menuju markas. Sebelum pergi, mereka menyempatkan untuk berfoto terlebih dahulu bersama. Unsterblich. 10 Juli 1941, Nazi Jerman mulai melakukan invasi ke Uni Soviet, dan terlihat Wilhelm beserta pasukannya sedang menuju kota Moskow, yang saat itu jaraknya masih sekitar 680 km. Di sisi lain, Charlotte dan Gret akhirnya juga harus berpisah, di mana Charlotte akan berangkat ke garis depan, sedangkan Gret akan menuju kantor perwira John yang menegurnya saat pesta. Singkatnya, Gret sampai di kantor perwira John. Berkat jurus merayunya yang handal, ia tidak jadi dihukum dan malah akan dipromosikan oleh perwira John untuk menjadi penyanyi terkenal. Tapi dengan syarat Gret harus menjadi simpanan perwira John. Gret yang memang sangat ingin terkenal, akhirnya tanpa pikir panjang langsung setuju. Kita kembali lagi ke Wilhelm. Setelah beberapa jam di perjalanan, ia bersama pasukannya akhirnya sampai di Martukova yang berjarak 580 km dari kota Moskow. Wilhelm kemudian bertemu dengan atasannya dan ia diperintahkan untuk menyerang pertahanan tentara Uni Soviet yang ada di kota tersebut. Tidak lama ia dan pasukannya pun langsung bergerak menuju pertahanan Uni Soviet. Wir geben 2 Trupps über rechts, ich brauche 2 Mann. Jawohl. Wilhelm dan pasukannya berhasil mengalahkan tentara Uni Soviet. Tidak hanya itu, mereka juga menyandera 3 tentara Uni Soviet yang tersisa. Mereka kemudian membawa 3 sandera tersebut untuk diinterogasi. Sementara itu, Charlotte akhirnya sampai di rumah sakit yang berada di Smolensk. Ia langsung disambut oleh seniornya, dan seniornya kemudian menjelaskan detail apa-apa saja yang akan Charlotte lakukan. Scene berpindah. Setelah berhasil menjalankan penyerbuan ke tentara Uni Soviet, Wilhelm dipanggil atasannya. Ia diberikan pujian sekaligus diberi perintah untuk mengeksekusi salah satu sandera yang ternyata diketahui adalah perwira Uni Soviet. Wilhelm yang sebenarnya agak tidak tega mau tidak mau harus menjalankan perintah atasannya. Ia pun langsung membawa sandera tersebut ke suatu tempat yang sepi.
dan tidak selang lama ia langsung menembak kepala sandera tersebut. 19 September 1941, para tentara Jerman terus melancarkan serangan ke tentara Uni Soviet dan diketahui mereka sudah berhasil menangkap ratusan ribu tentara Uni Soviet. Tapi tentara Uni Soviet yang tersisa tidak menyerah begitu saja. Hari demi hari pertempuran pun semakin intens dan brutal. Hingga akhirnya Wilhelm dan pasukannya sampai di Smolensk yang berjarak 500 km dari kota Moskow. Sesampainya di sana, Winter beserta satu temannya ditugaskan untuk berjaga, dan ia kemudian diberitahu oleh temannya bahwa akan ada pemeriksaan besar-besaran di kota tersebut yang bertujuan untuk menangkap para partisan yang bersembunyi. Saat dilakukan pemeriksaan, banyak partisan yang tertangkap, termasuk anak-anak dan para wanita. Merasa tindakan tersebut tidak benar, Winter dan temannya pun langsung menegur petugas pemeriksa. Bahkan teman Winter sampai menodongkan senjata ke petugas pemeriksa tersebut. Tidak lama Wilhelm datang dan menyuruh petugas tersebut untuk melepaskan anak perempuan yang akan dibawanya. Namun saat bersamaan atasannya datang, Wilhelm pun langsung protes ke atasannya bahwa tindakan tersebut tidak dibenarkan. Namun atasannya justru menjawab bahwa itu pantas dilakukan karena anak tersebut adalah Yahudi. Selang beberapa saat atasannya langsung menembak kepala anak tersebut. Wilhelm, Winter, dan satu tentara lainnya yang melihat kejadian tersebut seketika sangat syok. Kita menuju Gret yang terlihat sedang berduaan dengan perwira John karena mendengar desas-desus kabar yang mengatakan bahwa Yahudi Jerman akan segera dihabisi tanpa sisa. Ia pun langsung meminta perwira John untuk membantunya membuatkan surat pindah untuk Victor. Diketahui ia dan Victor berpacaran. Perwira John yang sudah kena jurus rayuan andalan Gret akhirnya mengiyakan permintaan Gret. Singkatnya, surat pindah untuk Victor jadi dan Gret langsung memberikan kepada Victor. Namun sayang, surat pindah tersebut hanya untuk satu orang saja. Ia pun dengan berat hati dan sedih harus meninggalkan kedua orang tuanya. Suasana sedih sangat terasa saat itu. Wenn ich in New York bin, hole ich euch nach. Setelah berpamitan dengan orang tuanya, Victor bergegas menuju stasiun. Namun di tengah perjalanan, ia diculik oleh seseorang yang ternyata adalah suruhan dari perwira John. Perwira John ternyata menjebak Victor. Ia kesal dengan Victor karena pada saat itu mereka sempat bertemu. Dan saat bertemu, John melihat Victor sedang berduaan dengan Gret. Dan ditambah lagi Victor adalah seorang Yahudi. John kemudian mengatakan ke Victor bahwa ia akan mengirim Victor ke kamp pembantaian Yahudi. Adegan berpindah, di mana terlihat atasan Wilhelm sedang memberitahukan bahwa pada tanggal 9 September 1941, kota Leningrad sudah mulai terkepung oleh para tentara Jerman dan pertahanan Kiev sudah kian melemah. Akibat hal tersebut, Uni Soviet akan melakukan serangan besar-besaran terhadap Nazi Jerman dalam waktu dekat. Di suatu malam saat Winter dan satu temannya tengah berjaga di sekitar markas, tiba-tiba pesawat Uni Soviet melintas. Tapi beruntung, pesawat tersebut tidak melihat posisi Winter dan temannya karena semua lampu yang ada di sekitar markas sudah dimatikan. Namun Winter melakukan kecerobohan di mana ia justru menyalakan rokok yang mengakibatkan ada cahaya yang berasal dari rokok tersebut. Akibatnya pesawat Uni Soviet yang tadinya tidak mengetahui posisi mereka, kini malah mengetahuinya. Dan seketika pesawat tersebut langsung menyerang markas mereka. Setelah kejadian tersebut, Winter dipukuli habis-habisan oleh teman-temannya. Tapi beruntung, Wilhelm yang merupakan kakak Winter datang dan langsung melerai kerusuhan tersebut. Winter pun dibawa ke rumah sakit di Smolensk, tempat Charlotte bertugas, dan kebetulan yang saat itu merawatnya adalah Charlotte. 7 Oktober 1941, musim hujan pun tiba, dan itu membuat laju para tentara Jerman menuju kota Moskow agak sedikit terhambat, karena lumpur ada di mana-mana.
Mobil pengangkut yang mereka gunakan untuk membawa amunisi maupun tentara banyak yang terjebak di lumpur. Bulan demi bulan pun berlalu, dan kini memasuki Desember 1941. Saat tentara Jerman kian dekat dengan kemenangan, tiba-tiba musim dingin yang sangat ekstrim datang. Salju setebal 3 meter menyelimuti sepanjang jalan, dan saat itu suhu mencapai minus 40 derajat Celcius. Penyerbuan para tentara Jerman ke kota Moskow pun gagal total. Mereka hanya bisa bertahan dengan membuat parit-parit sedalam mungkin, agar tidak tewas karena kedinginan. Para tentara Jerman yang awalnya sangat perkasa dan tinggal sedikit lagi bisa merebut kota Moskow, kini harus menerima kenyataan bahwa mereka digagalkan oleh musim dingin dan oleh alam. Tak terasa hampir 1 minggu mereka ada di parit tersebut. Winter yang saat itu tengah rebahan diperintahkan atasannya untuk mengambil suplai makanan. Setelah kurang lebih 3 jam berjalan, Winter akhirnya berhasil mengambil suplai makanan. Namun saat sedang dalam perjalanan pulang, ia melihat para tentara Uni Soviet yang tengah bergerak menuju parit yang ia dan pasukan lainnya tempati. Seketika ia pun langsung lari sekencang-kencangnya. Tentara Uni Soviet pun kian dekat dengan parit pertahanan. Wilhelm dan pasukannya yang mendengar suara tembakan langsung bergegas bersiap ke posisinya masing-masing. Dan saat pasukan Uni Soviet mulai terlihat, pertempuran pun tidak dapat terhindarkan. Winter pun harus terjebak di tengah-tengah pertempuran tersebut. Dan film pun bersambung. Baiklah, itu dia alur cerita film Generation War episode 1. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like. Dan jangan lupa subscribe channel ini, serta nyalain notifikasinya.